Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang penyelesaian fungsi kendala dengan metode grafik. Nah, video ini merupakan bagian 2 dari program linier, di mana bagian satunya sudah ada video sebelumnya yang membahas tentang model matematika masalah kontekstual dari program linier 2 variabel. Nah, setelah kalian bisa memodelkan matematika dari suatu masalah, kemudian sekarang lanjut ke sini. Bagaimana menyelesaikan fungsi kendala tersebut? Nah, kita akan belajar ini. Kita selesaikan dengan metode grafik. Nah, kita tahu bahwa fungsi kendala yang kemarin itu merupakan bentuk dari pertidaksamaan linier 2 variabel. Ya, bentuknya seperti ini. A1X plus B1Y kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan C1, dan seterusnya. Mana penyelesaiannya? Fungsi kendala ini bisa kita selesaikan dengan metode grafik. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah yang pertama, gambarkan setiap pertidaksamaan sebagai suatu persamaan garis lurus. Kalau kita lihat tadi, bentuknya kan linier 2 variabel, ya kan? Maka kalau digambar dia berupa garis lurus. Langkah yang kedua, setiap garis akan membagi 2 bidang kartesius. Ambil sembarang titik di salah satu bagian bidang tadi, misalnya titik A, kemudian uji kebenaran pertidaksamaan dengan menggunakan titik A. Jika pertidaksamaan bernilai benar, maka bidang asal titik A merupakan daerah penyelesaian. Jika bernilai salah, maka bidang yang bukan asal titik A merupakan daerah penyelesaian. Langkah yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 untuk semua pertidaksamaan yang telah dirumuskan. Kemudian, perhatikan irisan atau daerah yang memenuhi untuk setiap pertidaksamaan yang diberikan. Ayo, kita langsung ke model matematika yang kemarin. Kita peroleh kalau fungsi kendalanya ini, 2x plus y kurang dari sama dengan 48, x plus 2y kurang dari sama dengan 48, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Fungsi objektifnya memaksimumkan z, x, y sama dengan 10.000 x plus 8.500 y. Nah, sekarang kita selesaikan fungsi kendala ini. Kita gambar grafiknya sebagai berikut. Tadi pertidaksamaannya 2x plus y kurang dari sama dengan 48. Nah, sebelum kita menggambar ke bidang kartesius, kita lebih mudah dengan menentukan potong sumbu dan sumbu y-nya. Kita cari dulu. Ketika x-nya 0, kita masukkan ke sini ya. 2 kali 0, berarti 0 ya. Tinggal y sama dengan 48. Berarti ketika x-nya 0, y-nya 48. Ini titik potong dengan sumbu y. Ketika x-nya 0. Kemudian sekarang titik potong dengan sumbu x. Ketika y-nya 0. Kita substitusikan. Y-nya diganti 0. 2x plus 0 sama dengan 48. Maka x-nya sama dengan 48 bagi 2 kan? 24. X-nya 24. Maka koordinatnya 4,0. Nah, sekarang baru kita bidang kartesiusnya. Yang vertikal ini sumbu y, yang horizontal sumbu x. Oke. Kalau kita lihat ini kan 48. Jadi, saya bikin skalanya antara 0 sampai 50, masing-masing 10, 10, 10. Ya. Untuk sumbu x juga begitu, 0 sampai 50, 10, 10, 10. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau menggambar jarak antara 0 ke 10, juga harus sama, 10 ke 20, 20 ke 30. Ya, biar nanti gambarnya cantik, bagus, nggak miring-miring ya. Koordinat titik yang pertama tadi kita peroleh 0,48. Mana titiknya? 0,48. 0,48. Di sini.
Ini 0,48. Koordinat titik yang kedua, 24,0. 24,0. Berarti nanti di sini. Oke. Dari dua titik ini kita buat sebuah garis. Nah, yang mana garisnya 2x plus y kurang dari sama dengan 48. Lah, tandanya ini kan ini kurang dari sama dengan. Sesuai dengan langkah yang tadi, sebuah garis ini membagi bidang kartesius menjadi dua bagian. Nih, bagian kanan, bagian kiri. Kita ambil salah satu titik di salah satu bagian. Paling enak itu ngambil titik ini, 0,0. Nah, masukkan ke pertidaksamaannya. Kita cek. Untuk titik 0,0, berarti x-nya diganti 0, y-nya diganti 0. 2 kali 0, 0. Ditambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 48. Benar apa salah ini? Benar. Karena benar, berarti daerah yang memuat 0,0, yang sebelah kiri, ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, di sini arsir yang bukan daerah penyelesaian. Berarti arsir yang sebelah kanan. Ini. Nanti daerah yang bersih itu yang daerah penyelesaian ya, yang bersih daerah penyelesaian. Selanjutnya, ketidaksamaan yang kedua tadi, x plus 2y kurang dari sama dengan 48. Kita bikin tabelnya dulu, titik potong untuk sumbu y, x-nya 0, kan 0 tambah 2y sama dengan 48, sehingga y-nya 48 bagi 2, 24. Jadi koordinatnya 0,24. Kemudian titik potong dengan sumbu x, ketika y-nya 0, substitusikan, x ditambah 2 kali 0, 0, sama dengan 48, jadi x-nya 48. Koordinat titiknya 48,0. 0,24 di mana? 0,24 di sini. 48,0, 48,0 di sini. Ya, kan yang 48 x-nya, berarti kita lihat di x. Ini 48,0. Dari kedua titik ini, kita buat sebuah garis. Garisnya yang x 2y kurang dari sama dengan 48. Nah, garis ini membagi bidang kartesius menjadi dua. Yang atas sama yang bawah. Untuk ngeceknya, ambil sekarang titik. Saya suka ngambil 0,0 karena gampang ya. X-nya disubstitusikan 0, Y-nya disubstitusikan 0, 0 tambah 0 kurang dari 48. Benar. Berarti yang 0 ini daerah penyelesaian. Bawah ini. Maka arsir yang bukan, arsir yang atas. Oke. Selanjutnya ada ketidaksamaan yang disebut non-negatif. Non-negatif, X besar sama dengan 0. Nah, X lebih besar sama dengan 0 ini kan berarti hanya X yang positif. Nah, artinya sebelah kanannya sumbu Y. Yang sebelah kiri kan negatif, nggak boleh. Berarti kita arsir yang sebelah kirinya sumbu Y. Oke. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Y yang lebih besar sama dengan 0 itu kan yang atas. Ya, yang positif. Berarti yang bawahnya sumbu X itu nggak boleh karena negatif. Kita arsir yang bawah. Nah, sekarang manakah daerah yang bersih? Daerah yang bersih adalah yang ini. Yang di sini. Nah, daerah ini merupakan daerah penyelesaian. Saya singkat dengan DP. Ini berupa segi 4. 1, 2, 3, 4. Ya, segi 4. Daerah penyelesaiannya. Oke, bisa dipahami ya? Daerah penyelesaian masalah program linier itu merupakan himpunan semua titik X, Y yang memenuhi kendala suatu masalah program linier. Nah, seperti tadi, 0,0 itu kan memenuhi kendala semuanya kan ya. Kendala yang 2x plus y kurang dari sama dengan 48, juga yang x plus 2y kurang dari sama dengan 48. Oke. Sudah cukup video ini, terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.